Halo guys, selamat datang kembali di channel Murfin Studio. Kali ini film yang akan Babang Murfin bahas, adalah film yang menantang. Yaitu menceritakan dua buah perempuan, yang suka panjat tebing. Setelah kematian suaminya Becky, mereka pun berencana memanjat menara radio yang sudah usang, atau bisa dibilang doyong. Menara tersebut mempunyai ketinggian 2000 kaki, dan jauh dari pemukiman warga. Bohong, yang bener. Masalah-masalah pun muncul, ketika tangga yang mereka naiki ternyata rusak dan terjatuh, hingga membuat mereka terjebak di atas menara. Film ini berjudul Fall 2022, disutradarai oleh Scott Mann, dan dibintangi artis seksoi, yaitu Grace Caroline Carey dan Virginia Gardner. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan film dari Babang Murfin lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Ceki cerot. Film bermula dengan memperlihatkan tiga orang pemanjat tebing, yaitu Becky, suaminya bernama Dan, serta juga Hunter yang selalu menemani mereka, seperti obat nyamuk. Di saat Dan ingin memasang tali pengaman, Dan sangat terkejut, ketika seekor kampret keluar dari sarangnya. Seketika ia pun terjatuh dari tebing, untungnya, tali yang ia ikatkan sebelumnya sudah terpasang di celah-celah tebing. Dan pun lalu meminta tali yang diikat ke Becky, agar dilepas. Tujuannya supaya ia mudah berayun, hingga ia dapat memegang batu di sekitaran tebing. Tapi naasnya, Dan pun harus mengakhiri perannya di film ini, serta mendapat upah kecil sebagai figuran. Kalau tadinya saya tahu gajinya segini, saya nggak nyalon. 1 tahun setelah kejadian tersebut, terlihat Becky yang masih larut dalam kesedihan. Kerjaannya pun cuma mabuk-mabuk sepanjang waktu. Ketika ia keluar dari bar tersebut, terlihat ayahnya yang sedang menunggu di luar. Ia menasihati Becky agar melupakan Dan, karena ia laki-laki brengsek. Belum tentu jika perannya dibalik, Dan akan memikirkan Becky sepanjang hari. Becky yang ternyata tak ingin mendengar ceramah ayahnya, akhirnya memutuskan untuk pulang sendiri. Sesampainya di rumah, setelah ditinggal lama dengan suami, ternyata Becky memiliki penyakit vertigo. Ia pun berencana untuk mengakhiri hidupnya, dengan menelan obat oskadon yang banyak. Sakit kepala hilang, hidup jadi tenang. Oh kasbon pancen, oh iya. Dan tiba-tiba telepon pun berbunyi. Terlihat Hunter yang sehabis menelpon, datang ke tempat Becky. Ia mengajak Becky untuk kembali melakukan olahraga memanjat, tapi kali ini berbeda, yaitu memanjat tower radio. Karena Becky yang trauma, ia pun menolaknya. Di pagi hari, setelah Becky terbangun, ia tiba-tiba berubah pikiran, dan mengajak Hunter untuk OTW ke menara radio. Sesampainya di sana, terlihat mereka berdua yang singgah ke warung Tegal. Hunter lalu menceritakan, jika ia selalu melakukan hal berbahaya dan memperlihatkan bagian tubuh yang menonjol. Tujuan tersebut ia lakukan untuk menarik penonton, agar mereka mengklik video YouTube yang Hunter buat. Becky yang HP-nya lobet pun, numpang ngecas kepada mbak-mbak warteg di sana. Tapi karena di sana mereka gak makan, dan cuma mengobrol, pegawai warteg pun tak mengizinkannya. Ketika ia sudah pergi, Hunter pun mempunyai ide, agar Becky ngecas di lampu meja tempat mereka mengobrol. Becky yang menginap di motel, bermimpi buruk bertemu dengan Dan di ranjangnya. Setelah terbangun, terlihat Hunter yang memanggilnya. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan ke tower radio. Di dalam mobil, Hunter lalu memulai live streamingnya. Ia mengatakan ingin pergi ke menara radio, dengan ketinggian 2000 kaki. Dan meminta para penonton agar subscribe channelnya, yaitu Murfin Studio. Jangan lupa suker ya, suker, awas deh. Sesampainya di sana, mobil harus terhenti, ketika jalan masuk digembok. Becky dan Hunter pun, akhirnya memutuskan berjalan sekitar 2 mil jauhnya. Sambil ngevlog, di tengah perjalanan, terlihat burung pemakan bangkai,
lagi asik menggerogoti hewan mamalia yang terluka, tetapi hewan itu masih hidup. Lalu mereka pun mengusirnya. You'd do the same if you were starving out here. Pertanda apakah itu? Mereka pun akhirnya sampai di menara tersebut. Terlihat Becky yang kembali ragu-ragu untuk menaikinya, lalu terlihat Plang di sana yang mengatakan. Dengan quotes Mario Teguh yang pernah Hunter tonton, ia pun meyakinkan Becky untuk terus melakukan perjalanan. Sampai di situ setuju? Singkat cerita, mereka pun sudah berada di bawah menara, dan mengikat tali sepanjang 50 kaki di antara mereka. Walaupun ragu, Becky pun mulai menyusul Hunter yang berada tepat di atasnya. Terlihat menara yang oglek atau bergoyang, ketika dua wanita semok tersebut menaikinya. Lalu tiba-tiba, seketika anak tangga yang Becky genggam terjatuh, tak kuat menahan bebannya hidup. Mereka pun sampai di akhir tangga dalam, dan Hunter berkata jika masih ada tangga luar yang makin menegangkan. Tanpa istirahat, Hunter pun terus naik ke atas, padahal Becky merengek meminta turun. Mereka lalu melewati sela-sela antena radio yang karatan, walau sedikit ada masalah gundukan yang tersangkut. I've got your way. Is this ladder Sorry. What was that? Oh my god, tanpa mereka sadari, satu persatu baut yang mereka jajaki, jatuh lemas tak berdaya. Dan setelah perjuangan yang melelahkan, akhirnya sampai juga ke puncak tertinggi tower radio. Oh my god. Dengan drone yang ia dapat dari Mystery Box, Hunter pun melakukan atraksinya, untuk upload ke YouTube nanti. Let's get this bad boy back. So sick, dude. Now the ultimate Vex. Your turn. What? No. Setelah itu, Hunter kembali mengompori Becky untuk melakukan freestyle, seperti yang ia lakukan. Dengan berat hati, Becky pun menurutinya. You can do this. Open your eyes. You did it, you idiot. Emang nih cewek satu, udah nyuruh, dikatain blow on pula. Becky lalu mengeluarkan kotaknya, yang berisi abu kremasi dari Dan. Sembari bersedih dan mengenang masa lalu, ia pun menerbangkan abu tersebut. Terlihat juga Hunter yang ikut menangis. Karena Becky kebelet pipis, ia mengajak Hunter turun dari menara. Walaupun Hunter suka kompor, tapi dia mempunyai tekad yang bulat untuk menolong temannya. Ia, bulat dan bersinar. Karena terlalu fokus kebelet pipis, mereka pun lupa,
Jika tangga untuk turun telah terjatuh. Not sure how do we get down. Must be something. Handphone pun coba dicek, agar mereka bisa memanggil bantuan. Tapi sayangnya, sinyal Asia Hidayah yang mereka pakai, tidak terjangkau sampai ke atas menara. Telepon putus, kami ganti. Karena iming-iming iklan, mereka pun semakin panik. Lalu terlihatlah box emergensi yang isinya adalah teropong, dan pistol suar. Becky yang melihat ke arah bawah, menemukan tas yang ia bawa turun, tersangkut di antena radio, yang ternyata tas tersebut berisikan air minum. Dan tanpa disadari pula, waktu Becky terjatuh, ia terluka di bagian paha kiri. Whoa. I didn't even notice this. Compress it. Ow. It really hurts. Can I just I'm really sorry. Karena kain yang semakin diikat, Becky pun semakin kebelet pipis. Ia pun akhirnya melakukan adegan tersebut. Oh indahnya, pipis yang terbawa angin. Looking at me. 5 jam sudah berlalu, tanpa harapan. Hunter pun melihat postingan IG sebelumnya, yang mendapat sinyal ketika berada di dekat antena radio. Ia pun mencoba kembali ke antena tersebut, dengan menurunkan handphone yang diikatkan ke tali. Tower, call 911. Come on. Hear anything? I don't either. I don't think it posted. I got an idea. Careful, Hunter. Feel solid. Shit. Careful. Shit. Oh my god, Hunter. Careful. I don't hear anything. Nothing. Okay. Shit. Did it post? Setelah kegagalan yang mereka alami, mereka pun kembali mempunyai ide, untuk menjatuhkan handphone ke bawah, yang bertujuan agar pesan bantuan dapat terkirim. We need some padding. Can we use your sock? Okay. Still need something more substantial. Yes. Okay. Here goes nothing. I don't know, I can't tell. Setelah Hunter melempar sepatunya, terlihat tato yang bertuliskan angka 143 di kakinya. Hunter yang sedang memantau lewat teropong pun, melihat seseorang yang berjalan-jalan dengan anjingnya, di sekitaran menara. Hey, help us! Here! God damn it, they're getting... Ah! He got the shoe! Ah, here, please! Keep walking! Sayangnya, pria tersebut pun tidak menyadari kode dari si anjing. Hunter lalu mencoba meneropong pria itu, dan ia terlihat berjalan ke arah mobil RV tua yang terbengkalai. Mereka pun akhirnya harus menunggu sampai malam, supaya pistol suar dapat terlihat di kegelapan. Apakah akan ada secercah harapan? Malam pun tiba. Hunter yang sedang meneropong dari kejauhan, memberikan kode, agar Becky menembakkan pistol suar yang ia pegang. Percobaan pertama pun gagal, lalu mereka melakukan percobaan kedua. Dan akhirnya... Untungnya, laki-laki yang bersama anjing tadi, menyadari sinyal SOS yang dikirim mereka. Hunter dan Becky pun terlihat bergembira seperti dapat amplop THR, ketika dua laki-laki yang mereka lihat, mencoba mendatangi mereka. Baju belum punya, kue belum punya, naik tiap malam, malah nambah mulu. Mikir ngapa mikir bang? Okay. Wait, what the hell? Ketika sampai di depan gerbang masuk, mereka pun terlihat sedang berbincang. Dengan keahlian spesialis colong spion mobil di lampu merah, dua laki-laki itu pun memutuskan untuk membawa kabur mobil milik Hunter. Di tengah keputusasaan, terlihat kembali Becky yang masih memperhatikan tato di kaki Hunter.
Ia memikirkan angka, seperti di dalam mimpinya bersama Dan, kemarin. Lalu Hunter pun mengakui, jika ia berselingkuh dengan Dan, selama 4 bulan. Tanpa adu jotos, mereka berdua pun hanya cuma bisa terdiam. Singkat cerita, keesokan harinya, Hunter yang sudah berbaikan dengan Becky, memutuskan kembali turun, untuk mengambil air di dalam tas, beserta drone yang ternyata juga tertinggal di sana. I think I can drop myself lower. What? Hunter! Come back up! Hunter! Are we down? No! The ladder, water. How are you gonna get back on the rope? Karena Hunter tak bisa menggapai tali untuk kembali, ia pun menggunakan tongsis yang dibawa sebelumnya. With this, and then we're gonna work together to pull me up. I'm gonna jump onto this. Hunter, are you okay? You okay? Okay. I climb, you pull. Okay. Are you okay? Real bad, I don't think I can climb. I got you. Dengan durasi video panjang yang menegangkan, akhirnya mereka berdua pun mendapatkan tas tersebut. Becky lalu mencoba mengambil kertas, untuk ditulis. Dan membawa kertas itu dengan drone, menuju warung Tegal kemarin, berharap seseorang dapat membaca pesan tersebut. Tapi sayangnya, di tengah perjalanan, drone pun terpaksa harus kembali, karena sebelumnya mereka sudah memakainya, sehingga baterai mau habis. Di malam hari, ketika Becky terbangun, terlihat Hunter yang hilang dari pandangan. Lagi asik mencari, tiba-tiba Hunter pun muncul di sebelahnya, dengan keadaan yang mengenaskan. Becky lalu terbangun dari mimpi buruknya, dan terlihat Hunter yang baik-baik saja di sebelahnya. Di pagi hari, mereka pun mempunyai ide kembali, untuk mengisi baterai drone yang habis. Yaitu melakukan life hack seperti lampu di warteg, tetapi kali ini berbeda. Dengan cara, mengisi baterai drone di lampu menara. Tanpa pikir panjang, Becky pun langsung bergerak ke atas. You can do it, Becky! You got it! It's okay! It's just like pole dancing! She's my cherry pie! Becky's my cherry pie! Dengan lagu penyemangat ala tiang penari, Becky pun akhirnya sampai di lampu menara. Ia pun membuka lampu tersebut dengan kain, dan mencoba menyolok cas Sun ke soket bohlam. Karena cabang colokan yang kurang panjang, ia pun merelakan kalung dan gelang peninggalan Dan. Tujuannya, agar kalung dan gelang tersebut, dapat menghantarkan arus listrik. It's working! It's freaking working! Ketika indikator drone menyala, Becky pun harus bergelantungan di sana, sampai drone benar-benar terisi penuh. Singkat cerita, karena baterai sudah full, Becky pun kembali turun. Lalu ia menyalakan drone, menuju warteg yang segera buka. Come on, you son of Sungguh naas nasib mereka. Drone yang belum tentu dapat lagi di mystery box, akhirnya rusak berantakan tertabrak truk. Becky pun semakin hilang harapan, ia pun mencoba meminjam satu sepatu lagi, yang masih Hunter kenakan. Lalu Hunter pun menjawab, Not up here, is it? What? It's on your foot.
Dan ternyata, setelah kejadian tas berdarah itu, Becky hanya tak ingin menerima kenyataan, jika Hunter telah tewas. Ia pun selama ini hanya berimajinasi. Atau mama buaya, mama astagfirullahaladzim. Allah Akbar, mama ini buaya, mah. Allah Akbar, nah, nyeri mama. Atau mama, astagfirullahaladzim. Keesokan harinya, terlihat Hunter yang lemas atau tewas, karena ia belum makan beberapa hari dan kehabisan air mineral. Burung pemakan bangkai pun mendekatinya. Dan ternyata, Becky hanya berpura-pura tewas, agar burung tersebut mendekatinya. Hingga ia bisa adu mekanik dari dekat, dan memakan burung tersebut mentah-mentah. Dengan tekad ingin hidup, dan perut telah mendapatkan asupan energi, Becky pun berencana, mengambil kembali sepatu yang dikenakan Hunter, dan memasukkan handphone dengan SMS darurat di dalamnya. Becky pun mulai turun ke anak tangga, dan mengikatkan tali ke anak tangga tersebut. Becky pun akhirnya sampai ke tempat Hunter. Ia lalu menulis pesan kepada ayahnya agar dapat ditolong. Tidak lupa sepatu yang dikenakan Hunter, ia pakai untuk memasukkan handphone. Karena takut pesan tidak terkirim lagi, Becky pun memasukkan sepatunya ke dalam tubuh Hunter, agar handphone tersebut tidak rusak. Di malam hari, terlihat ayah Becky yang panik mendatanginya. Serta Hunter yang juga sudah dibungkus oleh tim penyelamat. Becky pun memeluk ayahnya, dan menyesal karena tidak mematuhi kata-kata orang tua. Film pun tamat. Dari film ini, terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh Babang Murfin. Cintailah orang secukupnya, sehingga kamu tidak terlarut dalam kesedihan yang mendalam, dan berujung untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Apalagi sampai durhaka kepada orang tua, demi si bebek. Sekian film dari Babang Murfin, sampai jumpa di video selanjutnya.